Di video kali ini gue pengen ngasih rekomendasi kamera mirrorless kalau di tahun 2023 kalian pengen coba untuk mulai jadi content creator. Dan gue saranin kalian ikutin video ini sampai habis biar nggak salah beli. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini gue bakal ngasih kalian list kamera-kamera mirrorless yang menurut gue worth it buat kalian pertimbangkan kalau kalian pengen jadi content creator di tahun depan. Mungkin gue ingetin dulu, list yang gue sampaikan di sini mungkin bisa terkesan agak subjektif, tapi gue akan berusaha untuk tetap memberikan kalian data seobjektif mungkin. Tapi ya balik lagi kalian juga yang menentukan ujung-ujungnya lebih tertarik dengan kamera yang mana. Karena pemilihan kamera itu nggak sesimpel itu juga. Masing-masing workflow berbeda-beda dan preferensi juga berbeda-beda. Setuju nggak setuju itu jadi hal biasa. Dan kalau kalian punya pendapat yang mungkin gue belum sampaikan atau agak miss dengan pendapat gue, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan yang gue kasih listnya di sini ini adalah jajaran kamera-kamera yang bisa gue bilang kamera entry level untuk para content creator yang karena tujuannya untuk content creator, semua kamera yang ada di sini juga dilengkapi dengan fitur vari-angle screen. Jadi semuanya punya layar yang bisa dibuka dan menghadap ke depan. Jadi itu nggak akan gue bahas di per kameranya karena semua kamera yang gue sebutin di sini udah seharusnya membawa fitur tersebut. Nah, buat listnya sendiri di sini gue bakal urutin dari yang kurang lebih oke sampai yang menurut gue masih jadi pilihan paling sweet spot. Dan kita mulai dari yang pertama yaitu adalah Nikon Z30. Nah, kamera ini sebenarnya agak berat ya. Maksudnya untuk direkomendasikan dulu gue merasa posisinya agak sulit gitu kan dengan berbagai hal. Yang tadi gue bilang gue akan tetap berusaha untuk objektif, jadi gue akan berikan alasan-alasannya juga. Waktu gua pertama review itu harganya lumayan berat, itu body only sekitar 11,6 jutaan kalau nggak salah, di atas 11 jutaan. Dan sekarang ternyata si Z30 ini cuma 9,6 juta aja body only, yang membuatnya jadi worth to consider karena itu berarti dia juga opsi yang bisa kalian beli paling murah di list gua ini gitu. Dan kameranya sendiri cukup bagus, cukup asik, memang ditujukan untuk para kreator. Kita waktu itu reviewnya juga lumayan niat ya, kita bawa waktu sekalian ke Karimun Jawa. Cuman memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga, kayak gambarnya cukup bagus ya. Dia untuk foto kuat, file RAW-nya juga bagus, gua edit dia lumayan tahan gitu kan, shadow-nya dinaikin, highlight-nya diturunin, walaupun seperti kamera pada umumnya lebih kuat shadow dinaikin daripada highlight diturunin. Tapi itu untuk foto gitu, fotonya kuat, cuman sayangnya untuk content creator kan fokusnya di video, ini mungkin bisa jadi consideration kalian juga, tapi gue merasa kualitas video yang dibawa oleh Nikon Z30 itu terlihat kurang natural warnanya. Gue merasa warnanya itu kayak apa ya, mungkin over kontras, ada over sharpen juga, di beberapa kali kulit gue kelihatan kayak ada digital softening juga, mungkin itu bisa di turn off. Gue juga waktu itu mungkin nggak begitu lihat, tapi gue nggak begitu suka dengan warna yang diberikan karena terkesan kurang natural gitu. Tapi bukan jelek ya, somehow kalau kalian dapat cahaya yang cukup bagus, gambarnya tetap kelihatan appealing gitu, tetap kelihatan oke buat bikin konten, masih cukup banget. Dan memang si Z30 ini kalau kalian nonton channel-channel luar, dia lumayan kuat untuk digital stabilization-nya. Karena dia dipakai handheld pun buat kita sambil ngevlog itu lumayan bagus. Tapi ya balik lagi, dia soal gambar mungkin bukan prefernya gua gitu ya, yang terasa agak kurang natural, tapi dengan harga yang ditawarkan menurut gua oke lah. Paling yang cukup berat juga adalah soal ekosistemnya, dimana untuk Z mount di jajaran APS-C ini opsi-opsinya juga belum banyak. Yang gua berharap Nikon itu bakal consider ke arah situ, bakal lebih open lagi mountingnya. Mungkin kalau mereka belum bisa provide lensa-lensa yang bagus, mungkin di open gitu kan, biar Sigma, Tamron, dan kawan-kawan yang bikin lensa-lensa yang menariknya. Nah, selanjutnya yang menurut gue patut juga untuk kalian consider kalau pengen jadi content creator itu adalah Canon EOS R10 atau R10. Sebenarnya ini juga salah satu opsi yang menurut gue agak ruwet ya dalam pertimbangan gue.
Karena sebenarnya kalau di video-video rekomendasi gua, kalau menyangkut dengan brand Canon, biasanya gua akan merekomendasikan M50 Mark II. Karena M50 Mark II memang sebenarnya lumayan racun dan value-nya menarik gitu. Cuman sekarang Canon untuk APS-C-nya juga udah punya jajaran dengan RF mount yang membuat Canon terlihat seperti menyuntik mati si M series-nya yang gua kurang bisa saranin. Karena gua agak takut juga buat nyaranin ke arah situ karena buat kalian yang baru mulai jadi agak sulit untuk grow bareng dengan sistem kamera kalian gitu. Kalian beli kameranya, kalian invest lensa-lensanya, begitu kalian grow, kalian mungkin lebih banyak produksi, udah ada cash flow juga, makin profesional, ya kalian akan ganti. Meskipun di brand yang sama, menurut gue kalian akan ganti ke jajarannya RF gitu, ke jajarannya R. Yang mountingnya beda dan lensa-lensa M series kalian akan ditelantarkan gitu. Jadi tadinya gue akan menyarankan M50 Mark II, tapi dia nggak masuk. Sekarang gue gantikan, posisi tersebut menurut gue dipegang oleh R10. Dan untuk R10 sendiri menurut gua kameranya lumayan bagus. Memang ada beberapa informasi ke gua belum megang ya. By the way si R10 ini, cuman kan gua ada nonton beberapa review juga. Gua ada salah satu content creator juga di Indonesia yang ngomong ke gua kalau R10 itu kata dia feel-nya kayak M50 banget. Cuman gue agak skeptical, gue nggak tahu soal fisik karena gue belum pegang kameranya. Tapi kalau kita lihat dari data spec sheet di atas kertas, sebenarnya nggak juga karena si R10 ini dia spesifikasi videonya lebih tinggi, bisa 10 bit, bisa 8 bit dengan H264 atau H265 pilihannya, dan dia juga udah memiliki fitur slow-mo Full HD gitu 1080p. Karena kalau di M50 kan dia slow-mo-nya 720p ya. Jadi lumayan burik kalau kalian pengen bikin slow-mo. Tapi ya itu, cukup berbeda. Cuman kalau secara fisik mungkin gua nggak bisa ngomong banyak soal si R10 ini. Soal gambar juga cukup bagus si R10 ini, cuman gua pribadi belum bener-bener coba ya. Gue juga nontonin review-review orang, paling nggak gue bisa mendapati kalau gambarnya warnanya natural, sesuatu yang gue selalu suka dari jajaran kameranya Canon. Jadi itu ya Canon banget lah gitu, feel gambarnya, feel dari lensanya juga, autofocus juga cepet. Kalau kalian kepo dengan in-depth reviewnya di Indonesia, kalian bisa cek teman-teman reviewer yang lainnya kayak Info Fotografi, Insight Cam, mereka punya juga review dari R10 dan juga R7 yang kita nggak pegang. Tapi ya itu, sedikit soal kameranya sendiri, sebenarnya soal gambar udah proper banget buat kalian bikin konten. Cuman ada cumannya yang memang ini sebenarnya biasa terjadi juga untuk kamera-kamera Canon, dimana value-nya menurut gua itu cukup luar biasa in a bad way gitu ya. Karena si R10 ini kalau kita lihat harga luarnya, kita konversiin ke Indonesia, itu cuma sekitar, maksudnya US dollar, konversi ke rupiah, itu cuma sekitar 13 jutaan doang. Dan di Indonesia somehow dia dijual dengan harga 18 juta rupiah body only. Dan itu adalah gap yang paling jauh dari semua list kita di sini gitu. Dari semua list kita di sini, gap antara harga luar dengan harga Indonesianya itu gapnya paling jauh gitu. Jadi gua nggak ngerti kenapa dan gua tidak bosan untuk mengangkat hal tersebut biar Canon bisa merapihkan bagaimana mereka memberi harga di barang-barangnya gitu kan. Jadi itu sedikit consideration yang perlu kalian perhatikan. Cuman ada hal yang lucu juga soal harganya karena itu harga body only. Cuman pas gua cek harga kit, gue lupa dengan lensa yang mana, tapi ada salah satu harga kitnya yang udah dapet lensa, itu lagi promo. Kalian bisa cek di Fokus Nusantara gitu ya. Di linknya juga semua kamera yang kita bahas di sini, linknya gue taruh di deskripsi. Ada versi kitnya yang harganya itu 17 juta. Body only-nya 18 juta. Ada versi kitnya yang lagi promo, memang gue paham lagi promo gitu, tapi kitnya ini 17 juta gitu, lebih murah. Maksud gue ya walaupun promo kan jadi agak lucu aja gitu ya. Dan buat kalian yang nonton ini, kalau kalian memang tertarik dengan R10, buruan ambil yang kitnya aja udah jelas gitu. Kalian dapat harga lebih murah, sama-sama resmi, dan dapat lensa gitu. Kalaupun nggak kepake, mungkin lensa bisa kalian jual. Tapi gue yakin lensa kitnya tersebut ya bisa kepake juga, karena opsi kalian juga memang belum banyak gitu. Nah, salah satu yang perlu jadi pertimbangan juga di jajaran R10 ini, jajaran lensanya untuk APS-C-nya RF Canon, RFS,
itu belum banyak gitu pilihan lensanya. Jadi itu sedikit pertimbangan juga. Cuman ya itu sih sedikit masukan gua untuk Canon Indonesia soal pricing aja jangan begitu aneh gitu ya, karena di sini jadi kelihatan agak ngasal ya. Oke, tapi itu tetap balik lagi kalau kalian tertarik, apalagi kalian memang pengguna Canon sebelumnya, seperti biasa mereka juga punya UI yang sampai sekarang brand apapun belum ada yang ngalahin gitu. Sony udah merubah UI-nya, Fuji malah tambah ribet UI-nya dengan jajaran sekarang kayak si X-H2S, X-H2, X-T5 rame banget gitu kan, maksudnya menu-menunya rame banget. Canon so far masih jadi yang paling oke soal user interface, soal user experience, dan itu pastinya jadi nilai plus tersendiri gitu. Jadi balik lagi kalian yang menentukan. Di posisi selanjutnya ini ada pilihan yang menurut gue menarik banget, yaitu adalah Sony ZV-S10. Dan masih sangat menarik karena value kamera ini memang worth to consider banget. Si Sony ZV-S10 ini di Indonesia dia dijual seharga Rp11.999.000 atau 12 juta udah full dengan lensa kit 16-50 mm. Sayangnya kamera ini tidak dijual body only. Gue coba cari di beberapa toko berbeda, itu juga memang tidak ada body only-nya. Jadi mungkin memang secara resmi dijual buat ngabisin si lensanya juga. Sama poin yang perlu kalian perhatikan, kamera ini harganya naik. Karena di review kita dulu Sony ZV-S10 itu harganya Rp10.999.000, 11 juta, dan sekarang harganya 12 juta. Jadi ya ada sedikit kenaikan, tapi menurut gua walaupun dengan kenaikan harga tersebut, menurut gua value yang ditawarkan tetap worth it banget. Balik lagi, kamera ini ditujukan untuk para content creator dan fiturnya tuh mendukung banget. Kalian punya digital smoothness gitu buat muka kalau yang peduli gitu ya. Kalau gue sih aneh gitu kelihatannya kalau pakai itu. Tapi dia juga punya product showcase yang kalau kalian review barang, tunjukin ke depan kamera, fokusnya langsung ke produknya walaupun bukan pakai titik poin fokus gitu ya. Itu berguna banget kalau kalian banyak review barang, banyak di endorse dan lain sebagainya. Sama dia udah dilengkapi dengan mic input serta headset output. Jadi kalian bisa ngerekam pakai mic eksternal yang di jajaran ini sih semuanya bisa yang gue bahas di sini. Tapi dia bisa headset output juga. Di harga 12 juta, kayaknya dia doang deh. Paling sama X-T30, tapi X-T30 juga gue gue nggak inget harganya berapa, dan X-T30 itu layarnya tidak vari-angle, jadi tidak masuk ke dalam list ini. Dan di harga tersebut, Sony ini benar-benar menarik banget. Headphone jack tersebut tidak ditawarkan oleh Canon R10 yang tadi harganya 18 juta, body only, 17 juta kit. Masih agak aneh di situ. Cuman si Sony ini 12 juta, dia udah menawarkan mic input dan juga headset output yang menurut gua itu value yang luar biasa, dan kalau kita lagi bikin konten di luar, menurut gua itu kepake banget buat kita preview gitu ya. Daripada kita taunya pas di studio tiba-tiba kok audionya krenyes-krenyes ya, kok audionya gini, kok audionya gitu. Nah, itu repot banget. Sehingga ketika kita preview, kita syuting di outdoor terutama gitu kan, atau indoor di ruangan yang rame, kita butuh headset untuk monitoring, dan Sony ZV-S10 ini menawarkan hal tersebut. Belum lagi kalau kita bahas soal ekosistem, Sony jelas rajanya. Pilihan lensa, semua brand third party itu pasti punya pilihan lensa untuk Sony gitu ya. Sony-nya sendiri pilihannya banyak, native-nya udah komplit banget, third party-nya juga bejibun. Limitless lah pilihan kalian untuk menggunakan kamera Sony. Paling kurangnya apa ya? Kurangnya paling... Kenapa dia nemu kurangnya apa gimana tuh? Kurangnya paling untuk si Sony ZV-S10 ini soal build quality yang masih terasa agak plastiki gitu ya. Tapi ya bukan kekurangan yang gimana-gimana juga. Terus tadi harganya agak naik. Sama dia untuk video codecnya, itu dia masih pakai yang lama, punyanya Sony X-AVCS yang masih standar, rolling shutternya juga agak lumayan. Tapi ya menurut gue dengan harga yang ditawarkan tetap kamera tersebut punya value yang sangat menarik. Dan memang kodek terbarunya Sony X-AVCS, X-AVCSI, X-AVCHS itu ya datangnya untuk sekarang masih di kamera-kamera yang cukup pricey aja gitu, yang agak mahal. Nah kalau di sini 12 juta menurut gue masih oke banget. Nah, terakhir yang masih memegang posisi kamera untuk pemula yang paling sweet spot untuk para content creator gitu ya.
Menurut gua masih dipegang oleh Fujifilm X-S10. Dan ya gue tahu pasti di sini gue bakal dapet serangan karena gue pengguna Fuji bla 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 bla. Kalian bebas berpendapat. Gue juga udah nggak begitu banyak pakai si XS10 sebenarnya karena kamera-kamera gue sekarang udah X-H2S juga ya di sini, dan XS10 termasuk yang paling cerek lah gitu di ST Media. Cuman ya menurut gue secara value memang kamera tersebut masih gue bilang paling sweet spot. Karena gini, dia memang bukan yang paling murah, harganya lumayan, body only-nya di 14,6 juta, tapi bukan yang paling mahal juga berarti di dalam list ini, tapi fiturnya paling komplit. Pertama, dia punya grip yang menurut gue enak banget. R10 dan juga Z30 juga punya grip yang enak, gue akuin itu gitu. Jadi paling yang kurang enak di sini di list ini cuman si ZV-E10, R10, Z30 enak, XS10 enak gripnya, dan dia warnanya juga cakep. Gue sih bilang nggak senatural Canon ya, cuman somehow memang warnanya tuh natural yet appealing gitu. Jadi kayak ada mungkin resep khusus gitu, ada ekstra kontras sedikit yang masih menjaga dynamic range-nya juga. Tapi warnanya tuh cakep banget gitu. Gambar gua suka, dia bisa dijahit barengan sama X-T4 yang kamera flagshipnya Fujifilm dulu. Ya sekarang juga masih sih, cuman maksud gua karena dia menggunakan sensor yang sama, intinya itu gitu. X-T4 juga sekarang harganya masih lumayan tinggi, punya sensor yang sama, si XS10 ini. Yang menurut gue jadi oke banget, dia juga punya mic input dan headset output buat monitoring. Walaupun dia harus pakai adapter USB Type-C ke jack ya. Tapi ya itu adapter sekarang gampang juga buat dicari. Kalau kalian beli XS10 juga harusnya langsung dapet setahu gua yang warna hitam. Dulu zamannya XT30 udah bisa tapi nggak dapet. Jadi di XS10 kalian harusnya udah nggak mikirin itu. Jadi bisa monitoring. Sama di list kita, dari semua list yang gue sebutin tadi, cuma si XS10 ini doang yang udah dilengkapi dengan in-body image stabilizer. Jadi sensornya literally bergerak buat mengurangi getaran tangan kita gitu. Untuk ya mengcounter getaran tangan kita, sensornya kayak melayang gitu kalau lagi ngerekam. Dan itu kepake banget kalau kalian bikin konten dimanapun. Apalagi sekarang Fujifilm juga udah open buat mountingnya. Dulu mungkin masih agak susah ya. Kalian cuma punya native-nya Fuji, Zeiss yang mahal juga, sama Viltrox yang mungkin masih reverse engineering dan masih ada isu ini dan itu. Dan sekarang dia udah open. Kalian punya opsi lensa-lensa yang gokil dari Sigma, dari Tamron, Tokina, Samyang. Mereka udah bikin lensa-lensa buat Fujifilm. Yang menurut gua membuat dia agak catch up dengan Sony soal ekosistem. Walaupun ya soal pilihan lensa di mounting tersebut tetap Sony paling banyak nomor 1 gitu ya soal ekosistem. Tapi Fuji udah mulai catch up dan menurut gua itu adalah poin yang kuat juga. Karena kita pun begitu mereka open mountingnya dan banyak brand-brand third party yang menawarkan lensa-lensa menarik, kita punya gitu. Kita punya Viltrox 13mm f1.4 sama Sigma 56mm f1.4 juga gitu. Jadi menurut gua itu adalah opsi yang menarik, affordable juga, dan ya itu worth to consider banget. Dan itu bikin value si Fujifilm jadi makin tinggi gitu, makin worth buat kalian pertimbangkan. Cuman kalau kita berbicara soal minusnya, memang si XS10 ini tidak luput dari komplain-komplain soal overheating yang khas Fuji dengan kamera-kamera kecilnya. Nah, XS10 ini masih banyak report soal overheating, tapi biasanya memang mereka yang katanya ngerjain wedding. Jadi buat dipakai kayak videografi atau fotografi wedding, atau mungkin lebih spesifik videografi kayaknya. Videografi wedding, record lama-lama, ngejar momen, itu bahaya karena dia bisa overheating. Walaupun Fuji bisa kalian kipasin atau AC-in, itu cepet dia buat balik lagi, tapi ya tetap berbahaya untuk pekerjaan profesional. Tapi kalau kalian buat konten kreator aja, ngerjain video indoor, ruangannya ber-AC atau dengan suhu yang cukup terkontrol, cukup adem gitu ya, itu harusnya nggak ada masalah sama sekali. Karena kita pakai XS10 juga dulu sering banget buat bikin video utama dan nggak ada masalah overheating gitu. Kita juga banyak dengar dari audiens itu biasanya yang memang dipakai di lapangan.
untuk wedding atau job-job yang mungkin agak lebih berat gitu ya. Tapi untuk kebutuhan konten kreator, syuting di dalam ruangan, AC apalagi, itu nggak ada masalah so far. Kita sih nggak pernah kena overheating. Cuman ya itu, gue juga harus sampaikan kalau tetap ada potensinya. Karena kamera tersebut cukup kecil memang, dan Fujifilm memang lumayan terkenal. Dia sensornya atau image processingnya menghasilkan panas yang cukup lumayan. Dan ya itu aja sih paling beberapa rekomendasi gue buat kamera yang worth buat kalian consider di 2023 buat jadi konten kreator. Dan ya gue berusaha untuk apa yang gue sampaikan seobjektif mungkin. Jadi tadi semuanya gue jabarin di mana plusnya, di mana minusnya yang harus kalian perhatikan juga. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada yang kurang, kalian punya poin yang mungkin tidak gue bahas, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Cuman ada hal yang menarik sebelum videonya gue akhiri. Gue agak kecewa karena ketika gue bikin video ini, ngatur skripnya gitu ya, menganalisis kamera-kamera yang ada, makanya gue juga harus lihat update-update harga terbarunya gitu-gitu, gue juga harus riset lagi. Yang agak mengecewakan adalah kalau kalian perhatikan, pemegang kamera yang paling worth it, itu kamera-kamera yang udah lama. Kayak si Z30, R10 itu adalah kamera yang hadir di tahun ini, sedangkan ZV-E10 hadir di tahun 2021 dan Fujifilm X-H2S luar biasanya dia hadir di tahun 2020. Dan jujur buat gue itu kayak kok gini ya gitu, kayak kurang asik gitu guys. Dan dari situ gue ini biar para brand kamera ya walaupun penentunya Jepangnya ya, jadi gue nggak tahu juga bakal berpengaruh atau enggak, tapi gue berharap di tahun 2023 bakal ada opsi yang lebih menarik lagi di jajaran tersebut gitu, yang bisa mungkin menggeser si ZV-E10 dan si X-S10 ini. Sayangnya Z30 dan R10 menurut gue secara value belum bisa gitu. Tapi ya balik lagi, kalau kalian memang cocok dengan kameranya ya silahkan aja, karena tetap kamera yang bagus juga. Sama bukan berarti tahun ini nggak ada kamera bagus ya. Tahun ini ada kamera bagus kayak FX30, X-H2S. Cuman kan tidak bisa gue masukkan dalam list kamera untuk konten kreator pemula gitu ya di tahun 2023. Jadi gue tidak masukkan kamera tersebut. Apalagi A7R Mark V yang itu juga keren banget, tapi nggak mungkin gue masukin karena harganya 60 juta dan itu konsernya juga bukan konten kreator. Dia bahkan tidak, dia vari angle deng. Cuma lebih gokil lagi malah sebenarnya, cuman ya itu harganya tidak masuk dengan list ini. Tapi itu sedikit pembahasan dari gua, semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Silahkan kalau mau kritik yang membangun, jangan ya terlalu kelihatan pendidikan kalian di kolom komentar gitu ya, buat yang jelek-jelek maksudnya. Dan ya itu aja, gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya. Dan sukses buat teman-teman yang memang di 2023 pengen nyoba untuk jadi konten kreator.